Nah, halo teman-teman. Selamat datang ke Ramanuja Podcast episode 2 nih teman-teman. Kan terakhir kita ngomongin tentang Plato dan teman-temannya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin tentang Hegel nih dan filosofi dia tuh kayak gimana sih? Nah, kalau yang dari saya dengar sih Hegel tuh seorang filosofer asal Jerman, tapi aku nggak tahu selanjutnya. Nah, gimana nih Lotusia? Hegel tuh siapa dan filosofi dia kayak apa sih? Hegel itu seperti yang tadi Rizky bilang, seorang filsuf asal Jerman. Nah, di sini yaitu mempercayai bahwa jiwa adalah realitas tertinggi. Dia juga mempunyai buku yang berjudul Philosophy of History, yang didasarkan oleh kenyataan bahwa dunia ini adalah realitas progresif dari kenyataan pemikiran dengan nalar. Nah, Hegel juga mempercayai bahwa dunia adalah perwujudan dari kebebasan objektif dan keinginan subjektif dan merupakan organisasi kebebasan yang rasional. Untuk tugas filsuf sejarah, menurut Hegel, tugasnya adalah untuk menemukan rasionalitas sejarah atau menemukan makna tujuan dalam keseluruhan proses sejarah dan mencoba menjawab apakah sejarah hanyalah rangkaian peristiwa yang saling terkait. Di sini hipotesis utamanya adalah sebab atau tujuan, sehingga sejarah ada atau terjadi dalam proses yang wajar. Nah, intinya filsafat sejarah ini pengertiannya itu adalah budi. Budi ini aktif di dua bidang. Bidang pertama sebagai jiwa objektif, budi menguasai segala sesuatu dalam realitas objektif. Fakta ini menunjukkan sebuah keteraturan sesuai dengan kaidah atau prinsip nasional. Hegel menyebut alam kedua itu sebagai jiwa subjektif. Nah, diskriminasi tentu ada terjadi dalam membedakan objektif dan subjektif terus-menerus. Nah, ini tuh emang dasarnya adalah sebuah proses sejarah bertemu satu sama lain dalam sintesis tertinggi, yaitu semangat absolut. Jiwa absolut ada karena ruh objektif memisahkan diri dari dikotomi antara subjek dan objek. Ketika tahap spiritual itu udah tercapai, maka sejarah sudah selesai. Kemudian, ia juga mempercayai bahwa keberadaan esensi spiritual absolut adalah tidak keterikatan atau kebebasan. Belakangan muncul bagian dari konsep sosial dan politik negara. Kebebasan sejati terjadi dalam keadaan rasionalitas. Di sini, atau dalam keadaan ini, kesadaran diri secara sukarela dipatuhi oleh hukum oleh orang-orang yang menyadari atau orang itu secara sadar sebagai bagian dari budaya mereka. Nah, kebebasan yang saya maksud tadi itu adalah kebebasan non-individualisme. Karena kebebasan individualisme akan selalu melahirkan sebuah anarki. Perkembangan kebebasan dalam sejarah manusia dapat dilihat kayak gimana sih atau tahapannya apa aja dalam perkembangannya. Hegel juga memberikan 3 kategori atau membedakan 3 jenis tulisan sejarah berdasarkan perbedaan antara objektif, subjektif, dan absolut. Pertama-tama menurut sejarah asli, yaitu laporan seseorang tentang peristiwa di masa sendiri. Kedua, karya sejarah reflektif yang jauh dari masa lalu, sehingga menciptakan ruang agar sejarah itu bisa dievaluasi secara subjektif. Kebenaran masa lalu dapat ditelusuri kembali ke pelajaran sebelumnya, atau melalui sebuah diskusi tertutup atau terbuka yang serius. Dan yang terakhir, menurutnya, karya sejarah dan filsafat. Selama penulisan itu, masih ada dalam taraf yang bisa dikategorikan sebagai taraf subjektif. Pemahamannya tentang masa lalu belum lengkap, jadi harus diperbaiki lagi. Nah, kesempurnaan semacam ini terjadi secara filosofis dalam sejarah filsafat, yang disebut sebagai ekvivalen dengan spirit absolut. Terima kasih. Oke, mantep banget nih Lotusia. Nah, teman-teman, jadi bisa saya simpulkan kalau filosofinya Hegel itu sangat berpusat pada penelitian akan sejarah dan juga sangat rasionalis. Dan dia juga menitikberatkan subjektif, hal-hal subjektif, objektif yang digabungkan menjadi hal yang absolut. Benar ya Lotusia ya? Iya, betul. Oke, nah teman-teman kan dari tadi kita dengar nih, apa tuh subjektif, absolut, dan segala macam. Nah, Jeffrey, bisa jelasin nggak sih gagasan-gagasannya
Hegel tuh kayak gimana? Terutama yang absolut tuh kayak gimana nih, Jeffrey? Oke, jadi bagi Hegel itu pemikiran yang absolut adalah semua momen sejarah filsafat, budaya, dan pemikiran yang diambil bersama-sama dan dirangkum menjadi satu kesatuan. Itulah yang mau dilakuin sama fenomenologi roh bagi Hegel. Terus bagi Hegel, langkah kuncinya adalah penyangkalan dari penyangkalan. Jadi pemikiran A bukan A dan bukan A. Terus yang absolut bagi Hegel juga merupakan gambaran pengungkapan sistematis dari sejarah pemikiran, bukan sebagai peristiwa sejarah yang acak, tetapi sebagai serangkaian momen yang tertata sesuai dengan urutan waktu yang terjadi. Oke, nah Jeffrey, kalau tadi kan udah jelasin absolut tuh kayak gimana dan gimana itu tuh sangat tertata dalam ruang waktu. Kalau menurut Hegel, apa sih roh absolut? Soalnya saya juga pernah dengar nih, term roh absolut itu apa gitu. Bagi Hegel sendiri, roh absolut itu dimana mungkin bagi Hegel perkembangan historis roh itu dibagi menjadi 3, di mana roh absolut ini muncul di dalam masa Jerman, di mana dia membagi 3 tahapan itu jadi yang pertama Timur, yang kedua Yunani dan Romawi, dan ketiga Jerman. Nah ini di mana masa roh absolut ini muncul, yang menurut Hegel itu roh absolut adalah tujuan, sasaran atau sasaran kekuatan secara refleksi atau realisasi dari target. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan roh absolut itu target dari gabungan dari subjektif dan objektif ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Iya, betul. Oke, nah teman-teman, kan kita tadi udah dengar nih absolut dan lain-lain. Nah, saya juga udah pernah dengar, Hegel juga udah pernah membuat gagasan tentang idealisme nih. Nah, teman-teman, kita bakal dengar gagasannya Kevin tentang idealisme apa sih dan seperti apa pikiran Hegel mengenai idealisme. Nah, silakan Kevin. Baik, saya akan menjelaskan mengenai idealisme secara general menurut Hegel dan juga penerapan juga. Oke. Dan pertama itu, idealisme secara general adalah sebuah pemikiran atau keyakinan yang dianggap berdasarkan pengalaman dan metode atau cara pemikiran membuat hasil yang maksimal. Sedangkan idealisme menurut Hegel ini adalah pemikiran yang nyata, mengandung realitas, dan menjelaskan apa yang sudah terjadi atau yang ada. Dan kedua ini ada fakta dengan kejadian tersebut atau real atau sebuah itu nyata. Dan 3 itu materi, yaitu total objek-objek pengetahuan untuk membuktikan kebenaran tersebut. Bahwa dengan 3 metode pemikiran idealisme ini menurut Hegel ada sebuah pandangan untuk mencapai objektif dengan baik dan cepat dan diaplikasikan dalam masyarakat. Dan penerapannya menurut Hegel adalah studi epistemologi, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pemikiran idealisme yang saya sudah bacakan 3 metode itu, dan kedua adalah mempunyai dasar pengetahuan untuk mengetahui yang sebab yang terjadi tersebut. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Oke, berarti selaras nih sama yang saya baca teman-teman. Soalnya saya juga pernah baca bahwa idealisme Hegel itu mirip-mirip sama Plato, yaitu dia bilang realisme adalah apa yang dipancarkan dari thoughtnya kita. Nah, selanjutnya kita bakal dengar mengenai salah satu gagasan paling pokoknya si Hegel nih. Kan dari tadi kita dengar opposing, apa yang bertolak belakang. Nah, Devon, apa sih itu dialektika menurut Hegel? Oke, terima kasih Rizky. Pada kali ini saya akan memaparkan sedikit banyak, tetapi tidak apa karena dialektika ini sangat menarik menurut saya. Dialektika itu sendiri seperti yang kita pahami dari Hegel adalah sebuah pertentangan antara 2 hal yang berlawanan, yang satu sama lain, yang saling meniadakan. Di kutub sebelah ada tesis, di kutub sebelahnya lagi ada antitesis. Tiap-tiap dari kedua kutub tersebut memiliki kebenarannya masing-masing yang saling menegasi. Pendamaiannya adalah sintesis, yakni gabungan antara kebenaran yang ada di tesis dan antitesis untuk menghasilkan kebenaran yang lebih tinggi.
Lalu untuk metodenya sendiri dalam tesis dan antitesis ini dimulai dari 3 tahap. Yang pertama adalah tesis, membangun suatu pernyataan tertentu. Yang kedua adalah antitesis, yakni suatu pernyataan argumentatif yang menolak tesis. Dan yang ketiga adalah sintesis, yakni upaya untuk mendamaikan tegangan antara tesis dan antitesis. Proses dialektika ini terjadi hampir di semua hal dalam sejarah pertarungan antara tesis dan antitesis senantiasa menghasilkan sintesis. Dan tak jarang di waktu mendatang hasil dari pertarungan antara tesis dan antitesis itu, yakni berupa sintesis, akan berubah menjadi tesis baru yang berdialektika dengan antitesis lainnya. Dan begitulah seterusnya. Dunia ini berproses dan juga berprogres dan menolak stagnasi. Itu sebabnya Hegel juga menyinggung soal roh zaman, yakni suatu pandangan yang diyakini benar di suatu masa oleh kebanyakan orang, dan kemudian di masa yang lain menjadi tidak benar, atau kita menyebutnya tren. Misalnya dulu perbudakan adalah hal yang wajar, tapi roh zaman hari ini mengatakan bahwa perbudakan tidak dibenarkan karena adanya pandangan peri kemanusiaan dan juga peri keadilan. Dan tak hanya di luar diri manusia, kadang dialektika semacam itu ada di dalam pikiran orang. Tak jarang di satu sisi orang meyakini kebenaran satu hal, tapi di sisi lain juga meyakini kebenaran yang lain, yang mana kebenaran ini sangat kontradiktif. Berbeda dari dialektika yang mengada di luar diri manusia, dialektika yang terjadi dalam diri manusia akan tetap menjadi dialektis jika orang yang bersangkutan berhenti berproses. Misalnya berhenti belajar dan membaca. Dialektika bisa berproses di luar diri manusia karena tegangan kutub yang diciptakan oleh dialektika tersebut. Tegangan itu tercipta karena satuan individu telah menjadi komunal, dan diri komunal kemudian berujung ideologisasi. Jika satu tesis sudah mapan kebenarannya sekaligus di saat demikian itu, maka ia harus mau menerima antitesis. Dalam hal ini saya memberikan contoh agar lebih mudah dari sudut pandang seorang muslim. Jadi seorang muslim berpikir Islam harus maju, Islam harus menjadi promotor peradaban, Islam harus mengungguli kebudayaan barat. Ini merupakan tesis yang membenarkan dirinya sendiri dari pertentangan di luar dirinya. Di luar diri sosok ini, tesis ini mungkin menjadi antitesis dari tesis yang lain. Tapi dalam pikiran orang ini, ia bertarung dengan antitesisnya. Seperti apakah benar kita perlu membangun peradaban dengan pernak-pernik kemajuan teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi? Apakah inti dari peradaban itu sendiri kebahagiaan? Apakah orang tak berperadaban tidak bahagia? Apakah kemajuan teknologi banyak merekayasa alam semesta ini? Kini semua wabah penyakit ditemukan obatnya. Daya tampung bumi over, bumi tak meremajakan diri akibat dari penambangan, polusi udara, pemanasan global, dan sebagainya. Masihkah kita membanggakan peradaban? Masihkah kita memburu peradaban? Dan apa yang akan kita raih dari peradaban? Kebanggaan, kesombongan. Bukankah kesombongan itu dilarang dalam agamanya itu sendiri? Dan seterusnya. Dan maka itu kita bisa lihat contoh langsung dari tesis dan juga antitesis. Dan apa yang sebenarnya kita bisa pelajari? Apakah apa yang ingin Hegel ajarkan kepada kita dari dialektika ini? Hegel itu mau mengajarkan kita untuk melihat realitas sebagai suatu proses. Proses tersebut melewati tahap-tahap tertentu yang kelihatannya penuh dengan negativitas. Namun negativitas itu sebenarnya merupakan antitesis yang nantinya akan melampaui tesis dan antitesis sebelumnya. Seluruh realitas menurut Hegel bergerak dengan pola itu. Dan pada akhir sejarah, realitas akan mengalami sintesis yang absolut. Itulah akhir sejarah menurut Hegel. Seluruh proses ini disebutnya sebagai dialektika, dan unsur penting dari dialektika itu adalah kontradiksi dan negasi. Dan kontradiksi dan negasi itu memiliki unsur negativitas yang kuat, namun diperlukan untuk perkembangan realitas menuju sintesis yang absolut. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih nih Deven udah menjelaskan dengan sangat jelas ya mengenai dialektikalnya Hegel. Nah, kan teman-teman tadi udah mendengarkan penjelasan 4 teman saya. Nah, saya akan mencoba menyimpulkan dan merefleksikan pandangan kelompok kami terhadap pandangan-pandangan Hegel, teman-teman. Kan teman-teman tadi udah mendengarkan pandangan Hegel mengenai subjektivisme, objektivisme, absolut, dan bagaimana absolut adalah sum dari semua hal, pergabungan dari semua hal. Dan dia juga berbicara mengenai idealisme, dan views dia mengenai idealisme kurang lebih mirip Plato ya teman-teman, mengenai realita yang sebenarnya adalah ada di menurut pikiran kita, dan
kitalah yang menghasilkan realitas itu. Dan kita juga mendengar mengenai dialektika, yaitu sangat mirip dengan teorinya Herakleitos, bener ya Devin ya, harmony in opposites gitu. Betul sekali. Nah, itu menurut kelompok kami ya teman-teman, menurut discussion yang juga kita selenggarakan melalui chat, kita sangat setuju apalagi dengan apa yang Hegel katakan mengenai dialektika, yaitu kita belajar dari kesalahan, dan berbuat salah adalah manusia. Berbuat salah adalah bagian dari proses kita menuju kesempurnaan, yaitu absolut, teman-teman. Nah, contohnya di dunia ini tentu saja teman-teman tahu banyak sekali perang. Nah, dari perang itu barulah manusia bisa merasakan bagusnya kedamaian. Nah, itulah yang bisa kita panggil dialektika. Dan Hegel juga berbicara kepada kita melalui dialektika bahwa tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah yang absolut, dan yang absolut adalah Tuhan. Kita hanyalah bagian-bagian dari absolut, dan kita sendiri tentu saja tidak sempurna. Kita bukan Tuhan. Mungkin dari kelompok Ramanuja 1078 gitu aja ya untuk hari ini teman-teman. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan, dan semoga hikmahnya didapatkan. Sampai jumpa di lain kali. Thank you semua.